Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kisah kali ini, kita akan menelusuri salah satu masa paling kelam dalam perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemboikotan kejam kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Inilah masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya diisolasi, diputus hubungan, dan dibiarkan kelaparan selama bertahun-tahun, hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa. Setelah dakwah Islam semakin meluas, kaum Quraisy mulai gelisah dan marah. Mereka tak bisa lagi menahan pengaruh Nabi Muhammad SAW yang mulai menarik hati banyak orang, termasuk para bangsawan Mekah. Di antara yang masuk Islam kala itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, dua tokoh besar yang membuat kekuatan kaum muslimin semakin kokoh. Melihat hal itu, para pemuka Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan pada masa sebelum masuk Islam berkumpul di Darun Nadwah untuk mencari cara menghentikan dakwah ini. Mereka sepakat untuk memboikot seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang muslim maupun yang masih kafir, selama mereka tidak menyerahkan Muhammad SAW kepada Quraisy untuk dibunuh. Diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisham dan Khulasah Nurul Yakin bahwa mereka menulis piagam perjanjian di atas kulit kambing. Tidak akan menikah dengan mereka, tidak akan berdagang dengan mereka, tidak akan berbicara dengan mereka, dan tidak akan menolong mereka dalam hal apapun. Piagam itu digantung di dalam Ka'bah sebagai simbol sumpah bersama. Dan dimulailah masa penderitaan yang panjang. Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang beriman maupun belum, dijauhkan dari masyarakat Mekah dan harus berlindung di Syi'ib Abu Thalib, sebuah tempat di pinggiran kota Mekah. Abu Thalib, paman Nabi SAW, meski belum masuk Islam, berdiri teguh membela keponakannya dari ancaman Quraisy. Di sanalah mereka hidup terisolasi selama 3 tahun penuh. Persediaan makanan menipis, air sulit didapat, dan suara tangisan anak-anak sering terdengar pada malam hari karena kelaparan. Hanya beberapa orang yang masih berani menyelundupkan makanan, seperti Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah R.A. Ia sering membawa makanan pada malam hari, meski nyawanya terancam. Dalam Khulasah Nurul Yakin disebutkan, Khadijah R.A. menginfakkan seluruh hartanya demi menolong Rasulullah dan keluarga beliau selama masa pemboikotan. Nabi SAW tetap sabar, menenangkan sahabat-sahabatnya, dan mengajarkan agar tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan doa dan keteguhan iman. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat bagi orang yang bersabar." Di tengah penderitaan itu, Rasulullah tidak berhenti berdoa. Beliau bermunajat kepada Allah agar kaum Quraisy disadarkan. Lalu datanglah pertanda dari langit. Malaikat Jibril menyampaikan bahwa piagam kejam itu telah dimakan rayap, dan hanya tersisa tulisan, Bismika Allahumma. Semua tulisan tentang larangan dan sumpah mereka sudah lenyap. Ketika berita ini sampai kepada Abu Thalib, ia pun segera menemui para pemuka Quraisy dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, keponakanku Muhammad berkata bahwa Allah telah mengutus rayap memakan piagam kalian. Jika benar, batalkan boikot ini. Jika tidak, aku akan menyerahkannya kepada kalian." Mereka membuka piagam itu di dalam Ka'bah, dan ternyata benar. Semua tulisan kebencian itu telah habis dimakan rayap. Wajah mereka pucat dan sebagian yang masih berhati lembut mulai tersadar. Di antara mereka adalah Mut'aim bin Adi, Hisham bin Amr, dan Zuhair bin Umayyah, yang kemudian bersama-sama memutuskan untuk mengakhiri pemboikotan itu. Setelah 3 tahun penderitaan, Allah membukakan jalan keluar. Kaum muslimin dan Bani Hashim kembali ke Mekah. Namun, masa sulit itu meninggalkan luka mendalam. Tak lama setelah itu, Khadijah R.A. dan Abu Thalib, 2 orang terdekat yang selalu melindungi Nabi SAW, wafat satu demi satu. Tahun itu dikenal dalam sejarah sebagai Am al-Huzun, tahun kesedihan. Namun dari peristiwa ini, muncul pelajaran agung bagi kita semua, bahwa dalam setiap ujian besar ada keteguhan iman dan kasih sayang yang menguatkan. Bani Hashim bersatu bukan karena harta, tapi karena darah dan keyakinannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kesabaran adalah senjata bagi para pejuang kebenaran, dan pertolongan Allah datang di saat yang paling sulit. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inilah kisah pemboikotan Quraisy terhadap Bani Hashim, kisah kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan iman. Semoga kita dapat meneladani kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.